Ada beberapa negara di dunia yang sudah mulai buka masker. Misalnya di Inggris, itu 5.000 orang bisa ikut konser, mereka nggak pakai masker, nggak pakai jaga jarak, mereka tes dulu, semua negatif, silakan masuk. Dan mereka benar-benar happy di sana tanpa masker sama sekali, 5.000 orang loh. Dan mereka diminta untuk tes lagi 5 hari kemudian. Itu adalah percobaan di Inggris. Tapi di New Zealand lebih sadis lagi. Di New Zealand, karena negaranya memang bagus penanganan COVID-nya dan banyak yang sudah kena vaksin, 50.000 orang bisa tumplek-tumplekan, bisa rame-rame nonton konser sekaligus. Di Hungari juga kurang lebih seperti itu. Mereka bisa bikin pertandingan bola rame-rame. Luar biasa banget gitu loh. Di Amerika juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau namanya pakai masker itu common sense. Kalau misalnya Anda memang sudah kena vaksin, Anda sudah punya kekebalan tubuh, silakan. Pertanyaannya, di Indonesia kapan bisa begitu? Ada yang menganggap bahwa COVID ini adalah konspirasi. Ada juga yang menganggap bahwa COVID ini adalah hukuman dari Tuhan. Mana yang benar? Saya tidak bisa bilang mana yang benar karena saya bukan Tuhan. Jadi saya juga bukan orang yang membuat vaksin, jadi saya tidak tahu mana yang benar. Tapi satu yang saya tahu adalah ini bukan kejadian yang pertama kali yang terjadi di dunia. Ini adalah siklus yang sudah terjadi sejak ratusan tahun, bahkan sebelum Masehi sudah terjadi. Yang namanya pandemi itu bukan baru kali ini doang loh. Yang namanya pandemi sejak zaman dulu itu sudah ada. Yang namanya penyakit kolera, tipes, pes, terus yang namanya penyakit kulit lepra gitu ya. Apakah kita mau mengatakan bahwa sejak zaman ratusan tahun sebelumnya ini adalah konspirasi? Virus buatan orang sejak sekian ratus tahun yang lalu gitu ya. Nah itu makanya saya tidak mau terlalu banyak berpikiran negatif gitu ya. Saya cuma mau melakukan apa sih yang bisa kita lakukan di saat kali ini. Saya mau ngomong dulu sedikit bahwa jelas kita tahu sama-sama bahwa COVID ini dari virus. Yang namanya virus itu tuh tidak ada obatnya. Virus itu sudah jelas harus dengan antibodi kita sendiri. Artinya kita sudah pernah terkena gitu. Terus atau misalnya tubuh kita yang masih sehat, kita bisa melawan dengan antibodi kita atau ya lewat vaksin gitu ya. Itu makanya vaksin ini sangat diperlukan. Kalau misalnya kita tanya gitu ya, kenapa kok negara kita beda banget sama negara orang lain? Kita coba fair juga gitu ya. Negara kita memang kondisinya jauh lebih susah dibandingkan sama negara lain. Kalau negara lain gitu ya, seperti misalnya Singapura, penduduknya cuma 5 juta orang. Dibandingin sama Jakarta, itu tuh cuma setengahnya doang. Jakarta 10 juta penduduk gitu ya, punya KTP Jakarta. Singapura cuma 5 juta, beda banget. Dan Singapura tuh satu buah pulau kecil gitu. Jadi kalau mereka sukses duluan wajar. Kalau kita bilang Hungaria atau misalnya New Zealand gitu, penduduk mereka juga jauh lebih kecil. New Zealand itu penduduknya lagi-lagi juga cuma 5 juta, sama dengan Singapura. Hungaria penduduknya 9 juta, nggak fair kalau dibandingin sama kita. Mereka nggak ada 1/10-nya kita. Penduduk kita sekarang lebih dari 276 juta jiwa. Kalau negara orang lain itu cuma misalnya sama satu pulau kecil gitu ya, atau beberapa pulau seperti di New Zealand atau seperti di Hungaria yang satu dataran besar gitu ya, itu jauh lebih gampang sudah pasti gitu ya. Indonesia ini adalah negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia. Jelas mengurusnya tidak gampang gitu ya. Dan pulau-pulau kita ada puluhan ribu pulau, menjangkaunya juga susah. Dan negara kita harus kita akui bahwa memang masih banyak di antara masyarakat kita yang masih banyak terpengaruh bukan cuma dengan informasi yang benar. Rakyat kita masih agak gampang terkena hoax gitu ya. Masyarakat kita masih gampang terkena pengaruh dari orang-orang yang punya otoritas gitu ya, tapi ngomongnya tidak enak. Yang misalnya ngomongnya bahwa ini kenapa kita tidak dibiarkan untuk bisa beribadah, kenapa kita tidak dibiarkan untuk boleh bersalaman misalnya. Ini sebenarnya virus ini tidak ada gitu. Wah, masih begitu banyak orang yang ngomong seperti itu. Jelas ini akan menghambat usaha pemerintah ketika akhirnya mereka tadinya mau sadar mau pakai masker, ketika dengar orang-orang yang punya otoritas ini jadi susah lagi untuk pakai masker gitu ya. Ini adalah satu buah masalah kompleks yang memang dihadapin sama pemerintah kita. Jadi kita nggak bisa cuma nyalahin pemerintah kita itu saja gitu ya. Dan lagi pula negara kita bukan negara pembuat vaksin. Negara lain seperti Cina, mereka negara pembuat vaksin. Rusia, mereka negara pembuat vaksin. Amerika, mereka negara pembuat vaksin. Inggris, mereka juga negara pembuat vaksin gitu ya. Wajar kalau mereka bisa melakukan vaksin jauh lebih cepat. Wajar kalau misalnya di Amerika gitu ya, vaksin itu bisa tersedia di mana-mana. Kalau di Indonesia, ini asisten rumah tangga kita, terus story baru tadi malam gitu ya. Dia ketika mau vaksin, dia harus pergi ke puskesmas, ke RSUD dekat
di sini ya, dia pergi jam 1 malam untuk ngantri karena kalau jam 8 pagi sudah nggak dapat antrian, dia pergi jam 1, dibilang bahwa petugas lagi nggak ada mbak, nanti aja balik mbak. Dia kembali lagi jam setengah 4 pagi atau jam setengah 5 pagi dia pergi untuk ngantri dan akhirnya baru bisa dapat. Sebegitu susahnya. Dan kalau Anda lihat video-video yang tersebar di internet, masyarakat kita tuh begitu berbondong-bondong, begitu antusiasnya untuk mendapatkan vaksin, tapi vaksin kita memang terbatas. Makanya kita akan mau mencoba bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai vaksin gitu ya. Jelas mantan Menteri Kesehatan kita Pak Terawan sedang berusaha juga membuat gitu. Kita juga punya vaksin merah putih, vaksin BUMN. Kita doakan nanti supaya benar-benar bisa jadi, bisa mendapatkan emergency use authorization dari BPOM, dari BPOM, sehingga nanti bisa akan kita pakai dan kita akan bisa bangga kita juga punya vaksin buatan dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi mesti kita akui bahwa sekarang kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi negara kita sekarang agak mirip sama India. Yang dimana India itu sama dengan, Anda kemarin mungkin pernah dengar kasus di mana India sudah mulai bisa menanganin kasus COVID-nya, sudah mulai turun, diumumkan sama pemerintah mereka bahwa kita mengalami kemenangan. Mereka lalu terjun rame-rame ke Sungai Gangga. Habis, boom, kasus COVID meledak di mana-mana gitu ya. Nah, di Indonesia juga kurang lebih kan seperti itu ya. Sejak mulai selesai ini Lebaran, ya, kasus kenaikan kita sudah mulai dramatis. Di Taiwan juga kurang lebih seperti itu. Mereka sudah mulai rendah, tiba-tiba boom, naik luar biasa. Jadi ini bukan cuma Indonesia doang yang mengalami. Ini dialami oleh begitu banyak negara. Kita mesti prihatin. Karena berdasarkan data dari Worldometer tanggal 12 Juli 2021 gitu ya. Kita adalah penduduk di dunia yang keempat terbanyak di dunia. Penduduk kita lebih dari 276 juta. Dari jumlah total kasus yang ada, Indonesia mempunyai 2,5 juta kasus. Itu tuh nomor 16 di dunia. Tapi dari total kasus baru yang masuk pada tanggal 12 Juli 2021, kita mempunyai 40.000 kasus baru dan kita mencapai nomor 1 di dunia. Bahkan untuk tingkat kematian tertinggi di dunia, tanggal 12 Juli 2021, Indonesia juara 1. Kita harus prihatin. Dan jangan cuma bisa nyalahkan pemerintah. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena pemerintah sudah banyak melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka sudah mulai mengubah rusun-rusun bagaimana caranya supaya bisa menjadi tempat untuk isolasi masyarakat gitu ya. Mereka mengusahakan bagaimana caranya supaya vaksin bisa banyak. Bahkan orang yang terkena virus COVID dibantu sama pemerintah gitu ya. Pemerintah kita berjuang mati-matian. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Menurut saya yang bisa kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama gitu ya, mungkin kita tidak sadar, tapi seringkali gitu ya, kita tidak sadar bahwa kita juga menjadi pembunuh bagi orang lain. Kita tidak mau pakai masker, kita tidak mau pakai protokol gitu ya. Ketika kita mendekat ke orang lain dan itu menular gitu ya, kita ikut andil di sana. Maka coba kita jaga diri kita sendiri gitu ya. Pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan benar, jauhi kerumunan gitu ya. Jauhi ruangan-ruangan ber-AC, itu penting banget. Dan penting juga bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri, mulai mengubah pola makan kita ya. Mulai berolahraga. Kalau misalnya kita biasa makan daging gitu ya, mulai makan sayur. Kalau Anda merasa makan sayur susah gitu ya, setidaknya daging Anda mulai diubah bentuknya. Kalau biasanya makan ayam goreng, ya sekarang mulai coba ayam panggang gitu ya. Ayam panggang jelas lebih sehat daripada ayam goreng. Kalau misalnya Anda bisa mulai perbanyak makan sayur, why not? Itu jauh lebih bagus. Ada satu buah penelitian juga yang masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, yaitu orang yang tanpa gejala tidak bisa menularkan ke orang lain. Itu kenapa? Karena memang virus count-nya sangat sedikit gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu. Jadi tapi penelitiannya masih belum tahu gitu ya kebenarannya. Kita harapkan ini memang benar gitu ya. Kalau ini memang benar gitu ya, artinya imun kita memang sangat-sangat penting untuk membantu ini. Jadi tolong diri kita sendiri, ubah pola diri kita sendiri. Oke? Dan satu lagi yang penting menurut saya yaitu adalah dari sisi keuangan. Ini saya tidak bisa cuma ngomong kesehatan, keuangan juga penting. Keuangan pribadi kita perhatikan. Baik Anda itu sekarang karyawan maupun Anda sekarang pengusaha. Saya yakin sedikit banyak usaha Anda ada yang terdampak. Karena sekarang usaha yang tidak terdampak adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Hampir semua usaha terkena dampaknya. Maka saran dari saya adalah mulai membangun bisnis-bisnis yang lain. Kalaupun Anda karyawan, inilah saatnya sekarang Anda mulai mencoba gitu. Kalau misalnya aduh ini banyak WFH-nya, inilah saatnya Anda mulai belajar bagaimana caranya Anda mulai membangun bisnis. Kalau Anda sudah punya bisnis, saatnya bagi Anda untuk mulai pivot juga ke bidang yang lain.
bagaimana caranya Anda bisa mempunyai beberapa cabang bisnis gitu ya. Saya sendiri juga nggak mau cuma terikat sama satu bisnis, saya juga mulai membuat bisnis-bisnis yang berbeda. Bagaimana caranya supaya bisnis saya bisa berjalan gitu ya. Misalnya saya punya bisnis laundry, saya mulai membuat bisnis pertanian hidroponik, kita mulai membuat satu buah jus yang sangat bagus namanya Osmos Juice. Itu sangat bagus dan sangat digemari oleh para penderita COVID, terutama mereka yang isoman gitu ya, karena mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, maksudnya nggak bisa mencium, nggak bisa ngerasain gitu. Mereka pengen minum minuman yang bergizi, maka mereka pesan jus kita. Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, jadi saran saya gitu ya, mulai coba pivot, mulai bikin usaha-usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Buat supaya hidup sehat tuh menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, bukan lagi ditakutin, oke? Ini akan sangat membantu bagi Anda. Dan satu lagi yang penting adalah bagaimana caranya supaya Anda mulai bisa membangun banyak bisnis seperti itu. Anda harus mulai bisa bagaimana caranya supaya bisnis Anda bisa berjalan sendiri. Ini penting sekali gitu ya. Karena kalau bisnis Anda nggak bisa berjalan sendiri, boro-boro Anda mau bikin bisnis lain gitu ya, ini aja nggak terperhatikan, betul toh? Jadi bisnisnya harus bisa jalan sendiri dulu, baru Anda mulai bisa membentuk bisnis yang lain lagi. Kalaupun Anda nggak mau bikin bisnis yang lain, kalaupun Anda merasa bahwa Pak, bisnisnya ini udah bagus, saya cuma pengen buka cabang, bagaimana caranya Anda mau buka cabang kalau misalnya Anda sendiri masih harus ngotot di bisnis ini, betul toh? Nah, itu makanya Anda cuma bisa buka cabang kalau bisnisnya sudah bisa jalan sendiri. Kalau dia bisa jalan sendiri, Anda mulai bisa buka cabang di mana-mana. Kalaupun Anda buka bisnis baru juga, ini harus bisa berjalan tanpa Anda. Dan prinsip ini penting. Jangan tunggu sampai modal Anda besar dulu. Karena ada yang bilang bahwa, Pak, kalau misalnya mau bikin bisnis yang bisa jalan sendiri, itu modalnya besar. No. Justru jangan tunggu sampai modal Anda besar baru bikin bisnis baru. Bahaya banget kalau misalnya Anda punya modal besar, bikin bisnis langsung suruh orang pegang. Bahaya banget. Oke? Nah, penting bagi Anda mulai dari bisnis Anda sekarang, baik Anda jadi karyawan atau Anda sekarang adalah seorang pengusaha, bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa berjalan sendiri sekali lagi, oke? Ini videonya sudah saya buatin, oke? Di sini saya jelasin secara detail bagaimana caranya. Ini ada serial videonya, bagaimana caranya supaya bisnis Anda bisa berjalan sendiri tanpa Anda, dan ini penting sekali. Saya yakin ilmu ini pasti akan bermanfaat, sehingga nantinya Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa pergi, Anda bisa tidur, Anda bisa istirahat, Anda bisa pergi liburan, dan bisnis Anda berjalan. Betul, Pak? Semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald. Salam dahsyat buat Anda.